Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya pagi hari ini roh kami sudah terkonek dengan roh-Mu Bapa. Sheketakara sakarada bayada. Tuhan, kami merendahkan hati kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, kerjakan sesuatu di pagi hari ini, sehingga umat-Mu tidak sama ketika mereka datang. Mereka memperoleh sesuatu yang baru yang Tuhan nyatakan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami akan duduk diam di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Salam Pak Jo. Wah, saya grogi saudara. Ada Pak Gembala. Ada Pak Gembala di sini. Baik, saya akan coba apa yang saya temukan di hari-hari terakhir ini ketika kami di doa persiapan, saudara ya. Saya ambil judul khotbah saya adalah kapasitas yang besar. Saudara, senior pastor kita sering dan minggu-minggu ini beliau mengajar kepada kita khotbah-khotbah beliau yang sangat hangat-hangat hari ini, yaitu tema besarnya adalah Life Like Jesus. Artinya hidup sama seperti Kristus hidup, saudaraku ya. Nah, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata demikian, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi saudara hidup yang saudara hidupi hari ini, kalau saudara berkata bahwa Yesus, aku tinggal di dalam Yesus, berarti saudara dan saya wajib hidup sama seperti Kristus, saudara. Bukan seperti Daud, karena Daud berdosa. Bukan seperti Musa, karena Musa gagal membawa bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Tapi sama seperti Yesus. Nah, Lukas 2 ayat 52 berkata demikian, ya. Lukas 2 ayat 52. Yesus bertambah besar, bertambah hikmatnya dan dikasihi oleh Allah dan manusia. Artinya saudara, dengan bertambahnya hari, maka saya percaya bahwa tubuh kita semakin besar. Betul? Kemudian hikmat kita semakin bertambah. Kemudian dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Berarti saudara, ketika Tuhan Yesus itu bertumbuh, tubuhnya bertambah besar, kemudian hikmatnya, jiwanya bertambah-tambah, kemudian saudaraku yang dikasihi semakin dikasihi Allah dan manusia, artinya rohnya juga tetap menyala-nyala. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain, dengan berjalannya waktu, saya percaya sekali, dengan berjalannya waktu, tubuh saudara semakin perkasa. Tubuh saudara semakin kuat. Jiwa saudara, kecakapan saudara semakin bertambah. Hikmat saudara semakin bertambah. Dan roh saudara dan saya semakin menyala-nyala. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu saya ambil judul khotbah ini adalah kapasitas yang besar. Saya akan saksikan nanti saudara ya. Nah, kapasitas artinya adalah daya tampung ya. Daya tampung atau kekuatan atau kecakapan, daya muat dan atau muatan yang besar. Saya percaya sekali saudara dan saya yakin bahwa dengan bertambahnya waktu, saudara pasti rindu kekuatanmu ditambah oleh Tuhan. Amin. Tidak ada dengan bertambahnya hari, bertambahnya waktu, saudara semakin loyo. Saya percaya sekali, saya kepingin sekalipun umur saya bertambah, saya rindu kekuatan saya semakin perkasa. Hikmat saya semakin bertambah, kecakapan saya semakin bertambah, dan roh saya semakin menyala-nyala. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan memperbesar kapasitas kita, maka saudaraku yang dikasihi itu artinya Tuhan akan menambahkan apa? Kepercayaan yang lebih besar lagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin saudara dan saya tidak stuck di tempat. Dia ingin membawa saudara dari satu level ke level berikutnya. Dia akan membawa saudara dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Tidak sama seperti hari-hari sebelumnya. Karena apa? Tuhan kita itu adalah Tuhan yang progres. Amin. Iya, dia tidak mau saudara melihat bahwa hari ini, mulai kemarin, hari ini sampai hari ini juga tetap sama, saudara. Jangan ya. Nah, karena itu seberapapun besar kepercayaan
Tuhan, maka kita akan kuat menopangnya. Saudara. Kenapa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Kalau Tuhan mempercayakan saudara kekuatan yang besar, hikmat yang besar, dan rohmu yang perkasa, maka itu artinya Tuhan akan mempercayakan kepercayaan yang lebih besar lagi dari hari-hari sebelumnya. Amin. Maka saudara, kalau Tuhan mempercayakan sesuatu kepada saudara yang lebih besar lagi, itu artinya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berarti asetmu akan bertambah. Pelayananmu akan bertambah. Amin. Usahamu yang pertama 1 menjadi 2. Kemampuanmu untuk mengelola perusahaan yang tadinya cuma 1 sekarang menjadi 2. Yang tadinya 2 menjadi 4. Yang tadinya 4 menjadi 8. Kenapa saudara? Karena saudara diberikan kekuatan, keperkasaan hari demi hari. Berapa banyak yang mau seperti itu saudara? Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam menghadapi masa-masa sulit ini, kita perlu kekuatan besar. Setuju dengan saya? Ya, dalam menghadapi masa-masa susah ini, saudara dan saya itu perlu kekuatan ekstra dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan masa lalu. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sehingga saudara ketika saudara diperbesar kapasitas saudara, ketika saudara ditambah-tambahkan hikmat, kemudian ditambah-tambahkan keperkasaan kepada saudara, saya percaya sekali saudaraku ya, itu ada sebuah kepercayaan yang akan diberikan kepada saudara yang lebih besar lagi dari hari-hari sebelumnya. Nah, akan tetapi saudaraku, menjadi lebih besar, menjadi lebih kuat, itu adalah sebuah proses. Katakan bersama saya, proses. Tidak otomatis saudara, betul enggak ya? Seorang anak kemudian menjadi remaja, dewasa, itu butuh proses. Nah begitu juga saudara, kalau saudara ingin diperbesar kapasitasmu, ingin menjadi kuat, ingin menjadi perkasa, itu adalah sebuah proses. Nah, kita belajar sekarang bagaimana proses menjadi besar, saudara ya. Yang pertama sekali adalah saudara dan saya harus bersedia menjadi hamba. Markus 10 ayat 43 sampai 45, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar, di antara kamu hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk apa? Semua. Arti hamba atau doulos itu adalah budak, saudara. Nah, budak itu adalah orang yang sudah dibeli. Sehingga ketika orang tersebut sudah dibeli, maka dia tidak memiliki hak lagi secara pribadi. Karena apa? Haknya, keperluannya, keinginannya sudah dibeli oleh tuannya. Sehingga dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Kecuali keinginan daripada tuannya. Karena apa? Karena sudah dibeli, saudaraku ya. Nah, Filipi 2 ayat 9 sampai 11, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Berkata demikian, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Artinya ini sebagai contoh, Tuhan Yesus itu, Allah Bapa itu tidak sembarang meninggikan Yesus dan tidak sembarang mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, ini predikat yang diberikan Allah Bapa kepada anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukan tanpa alasan. Kenapa? Karena di ayat 5 dan ayat 8, kenapa Allah Bapa itu mengaruniakan nama di atas segala nama? Kenapa Allah Bapa itu meninggikan Tuhan Yesus? Karena ini saudaraku ya, ayat 6 berkata demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi saudara, kalau yang pertama sekali proses untuk menjadi besar, proses untuk menjadi kuat, proses untuk menjadi perkasa adalah menjadi hamba. Contohnya mana? Contohnya Yesus. Allah Bapa memberikan predikat
sebagai anak yang ditinggikan, kemudian diberikan karunia kepada Kristus sebagaimana? Sebagai nama yang di atas segala nama, memberikan predikat namanya di atas segala nama, itu karena Yesus itu sekalipun dia setara dengan Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah dan mengambil rupa seperti hamba. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang harus kita kenali. Ketika saudara ingin diperkuat, kekuatanmu ditambah, keperkasaanmu ditambah, kapasitasmu ditambah. Kemudian yang kedua adalah bersedia dihancurkan atau diremukkan, saudara. Yeremia 18 ayat 4-6. Ini perumpamaan tentang tanah liat, saudara. Tanah liat ketika ada di tangan penjunan itu sama seperti saudara ada di tangan Tuhan. Ketika dilihatnya kurang baik, kemudian diremukkan lagi, kemudian injak-injak lagi. Itu sakit enggak, saudara? Sakit, saudara. Tapi izinkan Tuhan, kalau saudara kepingin kapasitasmu diperbesar, izinkan Tuhan menginjak-injak saudara. Izinkan Tuhan meremukkan saudara. Izinkan Tuhan menghancurkan saudara. Supaya apa? Supaya saudara terbentuk sesuai dengan kapasitas yang Tuhan inginkan. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba perhatikan Yusuf. Apakah tiba-tiba saja Yusuf itu menjadi orang kedua di Mesir? Enggak, saudara. Ada proses yang dia laluinya. Betul enggak ya? Dia diremukkan, dia dihancurkan. Pertama kali ketika dia dapat mimpi, pertama sekali saudara-saudaranya itu enggak senang. Betul enggak ya? Saudara-saudaranya itu cemburu. Bahkan bapak ibunya juga bertanya, masa sih bapak dan ibunya menyembah kepada Yusuf? Kira-kira seperti itu. Kemudian saudaraku, karena bencinya saudara-saudaranya, kemudian Yusuf dibuang ke sumur, dijual ke orang Median, kemudian sampai ke Potifar. Kemudian tante Potifar juga mengarang cerita sampai di penjara. Ini adalah proses di mana Yusuf dipersiapkan untuk diperluas kapasitasnya, diperbesar kekuatannya, diperbesar muatannya. Sehingga seberapa besar pun nanti kepercayaan yang Tuhan yang berikan kepada dia, dia sanggup untuk menopangnya. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari-hari ini saudara dan saya dihancurkan, kalau saudara hari-hari, saudara itu dilumatkan oleh Tuhan, diremukkan oleh Tuhan, relalah engkau untuk diremukkan. Amin. Kemudian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, bersedia untuk dimurnikan. Yesaya 48 ayat 10, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Saudara, cara memurnikan perak dengan cara memurnikan emas itu sama. Bagaimana caranya? Dia dibakar, saudara. Dibakar itu enak apa tidak? Tidak, saudara. Begitu juga emas dan perak itu ketika dimurnikan, dia dibakar. Supaya apa? Supaya kotoran-kotoran yang ada di emas itu dan di perak itu keluar. Sehingga muncul perak yang murni, muncul emas yang murni. Kalau saudara ada dalam peleburan hari-hari ini, saudaraku ya, ada dalam dapur kesengsaraan, izinkan Tuhan membentuk saudara. Jangan keluar dari pembentukan Tuhan. Jangan keluar kalau seandainya saudara dan saya, penderitaan yang saudara tanggung adalah untuk Tuhan mempersiapkan saudara, kapasitas saudara semakin besar, tenagamu semakin besar, dan rohmu semakin menyala-nyala. Izinkan Tuhan memproses saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kesengsaraan itu, kadang-kadang penderitaan itu Tuhan izinkan untuk memproses saudara. Karena itu jangan kecil hati, jangan salahkan orang lain, jangan tuding orang lain, saudaraku. Jangan, karena saudaraku, kalau Tuhan ingin mengangkat saudara, ingin memproses saudara dan memperluas kapasitas saudara, izinkan Tuhan memproses saudara. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita banyak sekali melihat contoh-contoh seperti Abraham, Yusuf, Musa, Daud, dan masih banyak lagi. Kapan mereka dipakai oleh Tuhan? Apakah tiba-tiba saja dipakai Tuhan? Tidak, ada proses yang mereka lalui. Apakah proses yang mereka lalui itu adalah bukan penderitaan?
penderitaan semuanya, saudara. Daud kita tahu, Musa kita tahu, Yusuf kita tahu, Abraham kita tahu. Sebelum Tuhan memakai mereka itu mengalami proses penderitaan, proses pembentukan, dan proses pemurnian. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar, dia perkasa, saudara. Gitu, saudara ya. Nah, karena itu saudara, sekarang apa yang harus kita kerjakan supaya Tuhan memperbesar kapasitas kita? Apa yang kita kerjakan supaya Tuhan memperbesar kapasitas kita? Yang pertama sekali, menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, saudara ya. Jadi ini firman Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan memperoleh kekuatan yang baru. Saudaraku, seperti burung Raja Wali, dia berlari tidak lelah, dia berjalan tidak lelah. Karena apa, saudara? Karena dia menanti-nantikan Tuhan. Nah, kata menanti-nantikan Tuhan itu terambil dari bahasa Ibraninya kafah. Artinya menantikan dengan harapan yang besar. Saudara, menantikan harapan yang besar. Ibaratnya begini, saudara. Kalau saudara ini nggak ada duit, saudara. Tiba-tiba ada orang yang berjanji kepada saudara akan mengantarkan duit. Misalnya 10 juta. Saudara ini butuh sekali, saudara. Butuh sekali 10 juta. Untuk bayar kontrakan mungkin. Kemudian tiba-tiba ada orang, nanti saya antar 10 juta. Kira-kira saudara pengharapanmu besar apa kecil? Besar. Berbeda dengan sekali, kalau saudara itu punya duit miliaran rupiah. Kemudian tiba-tiba ada orang yang ngantar 10 juta. Kira-kira saudara berharap besar apa enggak? Enggak, kenapa? Yalah 10 juta doang, gue punya banyak miliaran rupiah. Kan gitu ya. Nah, jadi orang yang menanti-nantikan di sini kafah ini adalah orang yang menanti-nantikan dengan harapan yang besar, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Sebagaimana Yesaya ini berkata bahwa ini adalah sebuah janji yang diberikan kepada bangsa Israel ketika mereka itu menghadapi masa-masa sulit di pembuangan. Ini janji Tuhan, saudara ya. Ini janji Tuhan. Tuhan berkata, nanti-nantikanlah Tuhan. Sekalipun saudara dan saya ada di masa-masa sulit dan masa-masa sukar dan ada di pembuangan sama seperti bangsa Israel, Tuhan janji nanti-nantikanlah Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena masa-masa sulit ini adalah waktu bagi saudara mempersiapkan diri untuk apa? Menerima pertolongan dan melihat kuasanya. Saudara ya, jadi saudara ini janji Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu adalah janji Tuhan ketika bangsa Israel ada di pembuangan. Dan pada waktu itu ada di masa-masa yang sulit. Bukankah kita hari-hari ini ada di masa-masa sulit? Ada di masa-masa sukar? Nah, Tuhan bilang nanti-nantikanlah Tuhan. Ketika saudara menanti-nantikan Tuhan dengan harapan besar, Tuhan bilang persiapkan dirimu untuk menerima pertolongan Tuhan. Haleluya, saudara. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih, kenapa sih kita harus menanti-nantikan Tuhan? Saudara, supaya saudara itu mendapat kekuatan baru. Amin. Sama seperti burung Raja Wali gitu ya. Saudara itu mendapat kekuatan yang baru. Ketika berkat itu diberikan kepada saudara, saudara jadi sanggup untuk menopangnya. Kalau dulu kekuatannya hanya mengangkat beban misalnya cuma 20 kg, dengan adanya kekuatan baru saudara bisa mengangkat 50 kg. Kalau dulu berkatmu cuma 10 juta sebulan karena kemampuanmu hanya segitu, maka di masa-masa yang akan datang karena kapasitasmu diperbesar, kemampuanmu di atas daripada yang lalu, saudara ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu saudara jangan ingat masa-masa yang lalu. Firman Tuhan di Yesaya 43 ayat 18 berkata demikian, saudaraku ya.
Firman-Nya, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang zaman purbakala. Aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan melihat jalan di padang gurun. Kemudian dikatakan akan melihat sungai-sungai di padang belantara. Bahkan ada kebun buah-buahan di padang gurun. Nah, sekarang pertanyaannya, kekuatan apa yang Tuhan berikan? Nah, di sini saudara ya. Yang pertama sekali adalah kekuatan atau kemampuan untuk menghadapi masa-masa sulit, saudara ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ayat firman ini, Yesaya 40 ini diberikan kepada bangsa Israel ketika mereka itu menghadapi masa-masa sulit, masa-masa sukar, dan mereka itu ada di pembuangan pada waktu itu. Tuhan bilang, nantikanlah Tuhan supaya apa? Supaya saudara itu sanggup dan kuat menghadapi masa-masa sulit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang 2 tahun mulai pandemi kemarin itu tahun 2000, awal 2000 sampai akhir 2021, sekalipun masa-masa sulit, sekalipun masa-masa sukar, saudara di pendoa itu banyak sekali terobosan-terobosan. Wah, sampai ketika saya bilang bersaksi dong di doa fajar, nggak mau saudara. Pak gimana ngomongnya? Saya kalau ngomong di video tuh grogi Pak. Kemudian saya timbul ide, kalau begitu saya saya bentuk buku. Nah saudara, buku kita itu sudah menerbitkan satu jilid pertama itu ya, kesaksian pendoa selama pandemi yang berjudul Karya Tuhan di Masa Sukar. Kenapa saudara? Semuanya itu adalah kesaksian-kesaksian pendoa yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan pertontonkan bagi para pendoa. Artinya sekalipun di masa susah, sekalipun di masa sulit, tapi Tuhan tidak membatasi kuasanya. Bahkan banyak di antara para pendoa yang mengalami terobosan dan mengalami mujizat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku ya, kekuatan apa yang Tuhan berikan? Kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi persoalan, saudara. Banyak orang, saudaraku ya, kenapa dia menjadi lelah, kenapa dia menjadi capek? Karena dia tidak memiliki kemampuan. Betul enggak ya? Dia tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya. Kenapa? Karena kemampuannya terbatas. Nah Tuhan bilang nantikanlah Tuhan. Kenapa? Ketika saudara menantikan Tuhan, maka saudara memperoleh kekuatan baru sama seperti burung Raja Wali. Saudara perhatikan, burung Raja Wali ketika dia menghadapi badai, dia tidak mengepak-ngepakkan sayapnya saudara. Kalau dia mengepak-ngepakkan sayapnya pasti lelah, betul enggak ya? Pasti capek. Tapi apa yang dilakukan oleh burung Raja Wali ketika dia menghadapi badai, dia cuma membentangkan sayapnya sehingga angin itulah yang membawanya terbang tinggi. Dia tidak mengepak-ngepakkan karena apa? Kalau dia mengepak-ngepakkan sayapnya di tengah badai, dia pasti lelah sudah. Betul enggak? Dia pasti capek. Nah orang yang menantikan Tuhan itu sama seperti burung Raja Wali ketika badai datang. Dia tidak mengepak, artinya mengepak-ngepak. Dia tidak bereaksi apa-apa. Dia cuma membentangkan sayapnya. Kemudian angin badai itu yang membawa dia terbang tinggi. Artinya apa saudara? Kalau saudara menghadapi pergumulan dan persoalan hari ini, Tuhan bilang nantikanlah Tuhan. Maka persoalanmu, pergumulanmu yang membawamu terbang tinggi. Saudara. Amin. Iya saudaraku, karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun di masa-masa sukar, sekalipun di masa-masa sulit, ini waktunya saudara menantikan Tuhan. Amin. Kalau orang lelah, orang capek, tidak tahu dia mau mengerjakan apa. Nggak ada kekuatannya untuk menyelesaikan persoalan. Tapi saudara dan saya terbuka jalan. Dan saudara tidak akan lelah. Karena itu saudaraku yang ketiga, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ulangan 8 ayat 17 dan 18 berkata, maka janganlah kamu katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjianku yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudaraku, orang yang menantikan Tuhan,
Tuhan akan berikan kemampuan untuk apa? Memperoleh kekayaan. Kadang-kadang Tuhan itu sudah siapkan berkat, tapi karena kemampuan kita terbatas, maka yang datang juga terbatas, saudara. Tapi saya percaya ketika saudara menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan akan memperbesar kekuatan saudara, memperbesar muatan saudara, sehingga seberapa besar pun Tuhan taruh, Tuhan berikan kepada saudara, saudara sanggup untuk menopangnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira saudara ya, saya catat dulu sebentar ya. Bulan Oktober yang lalu, tanggal 16 saudara, 16 Oktober 2022, jadi belum ada lebih sebulan lah ya. Kami itu lagi doa di doa persiapan, saudara. Lagi doa di dalam doa persiapan. Kemudian lagi nyembah saudara, karena itu kalau nyembah itu saudara berbahasa roh saudara. Saya itu kemarin itu kira-kira 3 minggu yang lalu itu ada seorang pendoa yang lihat. Jadi pertama-tama dia lihat kakek tua gitu. Saya percaya itu setan iblis lah gitu ya. Dia lihat kakek tua, kupingnya dia dengar apa yang kita doakan. Mungkin dia nggak dengar apa yang kita doakan, kemudian dia makin lebar. Telinganya makin lebar, makin panjang, makin panjang. Artinya ketika saudara berbahasa roh, itu iblis bingung saudara. Amin. Karena itu saudara, berbahasa roh itu adalah bahasa roh kita dengan Tuhan. Hanya roh kita dengan Tuhan yang tahu. Iblis tidak tahu. Amin. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbahasa roh pada waktu itu, tiba-tiba tuh saya melihat itu ada sebuah tangan yang terjulur begini. Terjulur, kemudian saya tidak tahu ini ada apa. Dan itu dari tangan itu ada aliran kepada para pendoa waktu itu. Kemudian tiba-tiba aja Tuhan bilang kepada saya, aku akan memperluas kapasitasmu katanya. Waduh, dalam hati saya, terima kasih Tuhan. Saya tidak mikir apa-apa, tiba-tiba kalimat itu muncul tiba-tiba. Aku akan memperluas kapasitasmu. Saudaraku yang dikasih, kemudian saya sampaikan, kemudian saya urapi mereka semuanya. Kapasitas yang besar, kekuatan yang besar, roh yang tetap berapi-api, roh yang tetap menyala-nyala. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tanggal 9 November yang lalu, jadi 1 hari sebelum Hari Pahlawan 2022, saya kan wakil ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tanggal 9 November 2022, saya dipromosikan menjadi ketua Pengadilan Negeri Medan. Saya percaya karena Tuhan memperluas kapasitas saya. Saya percaya Tuhan sedang memperluas kekuatan saya. Kalau tidak, nggak mungkin ditaruh ke sana. Saudara tahu nggak? Saya cuma baru 8 bulan di Jakarta Timur. Sampai saya dan istri saya, kok bisa kok cepat sekali. Saudara, kalau Tuhan sudah mempromosikan saudara dan saya, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Tidak ada satupun yang bisa menghambat. Karena promosi berasal dari Tuhan. Saudara, gak sampai sebulan ketika Tuhan sampaikan aku akan memperluas kapasitasmu. Gak sampai sebulan Tuhan tunjukkan dan Tuhan buktikan di alam nyata. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur sekali. Sekalipun istri saya dan saya sedih gitu loh. Ketika saya renungkan malamnya itu, karena kita nggak nyangka saudara. Itu kita namanya tim promosi dan mutasi. Jadi ada beberapa hakim yang dipindahin. Saudara, kemudian karena saya nggak mungkin lah kira-kira seperti itu. Akhirnya jam 7:30 itu diposting jam 4 sore. Jam 7:30 saya baru tahu. Itu pun karena di WA oleh teman saya. Selamat ya Pak Wakil katanya. Loh, selamat apa nih? Saya bilang, saya buka. Loh, kok bisa sih? Saya bilang sama istri saya. Istri saya langsung nangis dia. Loh, kok bisa lagi dong kita? Bisa lagi dong kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Terus saya bilang, Tuhan kok baru 8 bulan sih Tuhan, kok langsung Tuhan promosi. Saudaraku yang tahu enggak saudaraku, itu di grup saya, di grup hakim angkatan saya, itu enggak ada satupun yang ngucapin selamat kepada saya. Kenapa? Mereka cemburu saudara. Kecuali yang teman dekat saya dan Japri. Japri aja. Saudara tahu, wakil saya nanti, wakil ketua Pengadilan Negeri Medan, itu lebih senior daripada saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu akan diberikan kapasitas yang baru. Tuhan yang akan mempromosikan saudara. Tuhan yang akan mengangkat saudara dari level pertama ke level berikutnya, level berikutnya, level berikutnya, dan level berikutnya. Nantikanlah Tuhan, saudara.
Saya percaya sekali saudara, dibandingkan dengan pengadilan-pengadilan yang lain, Medan itu incaran. Saya juga nggak tahu incaran, kenapa incarannya. Bagi saya sih pekerjaannya sama saja. Malah lebih repot di sana. Kenapa? Semua peradilan itu ada di sana. Berbeda dengan peradilan. Di situ paling banyak peradilan. Peradilan tipikor ada di sana. Peradilan hak asasi manusia ada di sana. Peradilan perikanan ada di sana. Jakarta Pusat nggak ada. Peradilan apalagi? Niaga ada di sana. Kemudian peradilan anak ada di sana. Itu semua peradilan hubungan industrial ada di sana. Yang lain gak lengkap. Pengadilan Jakarta Timur itu hanya 2. Peradilan umum dan peradilan teroris. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Terus saya tuh sebenarnya merasa sedih. Loh kenapa ya? Terus saya ingat lagi, bukankah Tuhan bilang bahwa aku akan memperluas kapasitasmu. Saudaraku yang kapan itu? Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia akan memperoleh kekuatan yang baru. Amin. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekarang di mana tempatnya kita menanti-nantikan Tuhan? Ini saudara. Ketika itu saya tanya Tuhan. Tuhan kenapa sih Tuhan memperluas kapasitas saya? Kenapa sih Tuhan memperluas kapasitas para pendoa? Tuhan bilang gini. Karena tempat menanti-nantikan kita tuh di menara doa. Saya akan baca bagi Bapak Ibu di Habakuk 2 ayat pertama. Berkata aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi saudara, tempat saudara menanti-nantikan Tuhan itu adalah menara doa. Menara doa. Pendoa kalau tidak masuk dalam menara doa, aduh, rugi loh Bapak Ibu. Kenapa saudara? Kalau banyak pendoa itu kenapa dia lelah? Kenapa dia capek? Jangan-jangan itu bisa dipastikan. Dia tidak menanti-nantikan dengan harapan yang besar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya bersyukur sekali ya. Saya ada di divisi doa. Dulu awal-awal Pak. Waktu Pak Gembala pilih saya. Waduh itu 3 bulan Pak. Saya lari Pak. Saya lari, nggak mau. Kemudian Pak Pinem panggil saya, nggak mau. Kemudian karena nggak mau, dia masuk kepada istri saya nih. Istri saya bilang begini, Pak Victor aja nggak mau, apalagi saya kan dia. Kami lari sudah, nggak mau. Kemudian mungkin udah Pak Pinem udah menyerah kali ya. Kemudian Pak Wiryo panggil saya sudah, panggil saya sama istri. Langsung beliau bilang, aduh gak bisa lagi nolak saudara. Saudara akhirnya saya terima. Saudara selama 5 bulan itu saya struggle saudara. Terus terang aja. Struggle sekali. Kenapa? Gak ada pemain gitar, pendoanya ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua. Pas dan saya itu main gitar, yang pemain musik gak ada pemain gitar saya aja. Mulai dari jam 5:30 sampai jam 6 sore. Saya di menara saudara. Menemani mereka, pasukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setiap pasukan saya ada di situ. Saudara tahu nggak kenapa saya struggle? Karena ketika saya nyembah gitu, saya main gitar, Pak saya dapat ini, saya mendapat penglihatan ini, saya Tuhan nyatakan ini. Waduh saya dalam hati saya selama 5 bulan mereka gampang sekali mendengar suara Tuhan, gampang sekali melihat, gampang sekali mendapat mimpi, sementara saya tidak. Loh saudara kira-kira struggle gak seperti itu? Masa anggotanya dapat, pimpinannya gak dapat? Akhirnya saya bilang sama istri saya, Mah kita, ini 5 bulan. Mah yuk kita mengundurkan diri aja lah. Kayaknya Pak Wiryo salah pilih. Saya bilang. Benar loh saudara, tanya istri saya nih. Kita di tempat tidur tuh sambil nangis loh Bapak Ibu. Nangis ya, Tuhan gimana nih? Saya gak ngerti, malu dong. Gitu ya kan, anggotanya dapat penglihatan, anggotanya dapat mimpi, anggotanya dapat pernyataan. Saya tidak, saudara. Struggle, saudara. Tapi mau mengundurkan diri, terhalang. Sampai satu kali ketika 6 bulan pertama, disitulah Tuhan lepaskan janjinya bagi divisi doa. Di Kejadian 22, 16, 17, 18. Tuhan bilang begini, aku akan memberkatimu berlimpah-limpah. Yang kedua janjinya, aku akan membuat keturunanmu semakin hari semakin banyak. Saudara pendoa itu dulu 30-an. Dan ibu-ibu dalam tanda kutip itu kekurangan semua. Sekarang saudara ratusan.
Dan itu diberkati semua. Banyak pengusaha-pengusaha di situ. Dan sekarang kemarin tuh kemarin Pak Gembala tuh teguhkan ada 4 orang anak muda. 4 orang, saya percaya itu benih, amin. Iya, anak muda. 1 ada tentara, saudara. Waduh, dalam hati saya bersyukur sekali. Tentara di mana tuh? Di Danyon sini. Saudara, waduh, namanya Dame. Saudara, saya bersyukur sekali Tuhan, terima kasih. Karena saya berdoa berjuang begini, saudara. Orang lain itu ada anak mudanya. Pendoa itu kok susah anak muda. Kita bertarung, kita doa puasa. Tuhan kirimkan anak-anak muda. Bukankah Tuhan yang berfirman, Tuhan akan pakai generasi-generasi anak muda, generasi-generasi Yeremia. Hari ini, tahun ini, Tuhan kirimkan 4 anak muda. Kapan itu? Ini saudara, di menara doa. Di menara doa, saudara. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kapan itu? Mau pagi, kayak malam, kayak siang, kayak kenapa? Karena firmannya ada itu. Saudaraku, pendoa itu, saya sedikit bukan pamer, enggak. Nah. Mohon maaf. Cuman saya ingin buktikan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu akan memperoleh kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, kapasitasnya akan diperbesar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menara doa pendoa itu yang pertama, Senin subuh jam 5. Orang pada tidur, dia bangun. Yang kedua, Rabu subuh jam 5, EPT. Orang pada tidur, dia doa. Kemudian hari Kamis, jam 4 sore, menara doa EPT juga. Orang kerja, dia ambil spare waktu, 1 jam bersama dengan Tuhan. Kemudian kapan lagi? Jumat, subuh jam 5. Dia bangun, berdoa di menara doa. Saudara yang hadir bukan 1-2 orang, 60 sampai 70 orang pendoa. Kenapa saya bilang ini waktunya orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kenapa mereka mau? Karena sudah lihat. Dia lihat bagaimana Tuhan melepaskan mujizatnya dan saudara pendoa itu mengalami terobosan. Bahkan ketika Pak Gembala ada di Amerika, ketika beliau lagi berdoa, dia sampaikan kepada saya, Pak Vitor, kamu akan lihat tahun depan 2022 pendoa akan mengalami terobosan dalam segala hal. Karena itu juga saya lepaskan kepada saudara yang mana pendoa di sini. Angkat tangan saudara. Yuk kita doain sama-sama. Rata sakata kanamato sokoro tasakadabaya sakadabaya. Rata sakadabaya sakalabaya sakadabaya sakadabaya. Rata sakadabaya sakalabaya satakadabaya rata sakadabaya. Rata sakadabaya radabaya sakadabaya radab. Apa yang ku terima Tuhan di pusat Tuhan. Kau yang mengatakan kepada kami bahwa kami akan diperlebar, diperbesar kapasitas kami, diperkuat Tuhan. Ketika kami menanti-nantikan Engkau. Hari ini aku lepaskan bagi para pendoamu yang ada di tempat ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Lepaskan Tuhan. Biarlah kapasitas yang kau perbesar di pusat. Kau perbesar juga kapasitas mereka di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Lepaskan Tuhan. Lepaskan Tuhan. Lepaskan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Rata sakanamaya sakarabaya sakaranaba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tepuk tangan dong. Kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan agar Tuhan itu memperbesar kapasitas kita? Yang pertama, menyediakan wadah atau bejana, saudara. Nah, kalau Tuhan ingin memperluas kapasitas saudara, memperbesar kapasitas saudara, menambah kekuatan saudara, saudara harus siapkan wadahnya atau bejananya. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah mengganti bejana atau wadah yang lama dengan yang baru. Nah, saya ajak Bapak Ibu untuk baca 2 Raja-Raja 4 ayat 2. 2 Raja-Raja 4 ayat 2 berkata demikian. Ya, 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, perhatiin Bapak Ibu ya. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Ini seorang janda saudara yang dia punya suami tapi suaminya meninggalkan utang. Ya kan? Kemudian dia tinggal
minyak cuma dibuli-buli. Dia bilang begini, Elisa bilang begini, berkatalah perempuan itu, maksud saya perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali apa? Sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, yang dimiliki oleh janda ini apa? Sebuah buli-buli berisi minyak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi apa kata Elisa? Di ayatnya yang ketiga ya, 2 Raja-Raja 4 ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah apa? Bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Saudara, janda ini memiliki buli-buli, sedikit minyak di dalam buli-buli. Elisa dia bilang, kalau begitu perbanyak buli-bulimu. Enggak, dia bilang perbanyak bejana-bejana. Betul enggak ya? Buli-buli dengan bejana itu besaran mana? Bejana. Saudara, Elisa bilang enggak, kalau dia enggak bilang gini, kalau begitu perbanyak buli-buli. Enggak, buli-buli itu kecil. Bejana itu besar, Saudara. Karena itu Elisa sekalipun janda ini memiliki buli-buli, Elisa tidak berkata kalau begitu perbanyak buli-buli. Dia bilang perbanyak bejana-bejana. Artinya kapasitasnya diganti. Jangan yang lama, ganti dengan yang baru. Dan bukan satu, tapi banyak bejana-bejana. Setidak-tidaknya lebih daripada satu. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengganti bejana atau wadah yang baru. Artinya saudara, coba hidup saudara, lihat hidup saudara. Tinggalkan hidupmu yang lama, caramu yang lama, saudara. Saudara, kalau kita berdoa itu, saya bilang sama, kita juga punya tim PW, saudara. Pujian penyembahan. Karena itu waktu rakor kemarin, ada pemain gitar kita, pemain gitar, itu ketika dia audisi di pusat, masuk tim PW pusat. Hati saya sedih, saudara. Satu sisi sedih, satu sisi bangga gitu loh kan. Berarti dia bisa jadi berkat di sana. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu kita punya tim PW, saya bilang sama mereka, jadikan doa persiapan ini adalah di mana Tuhan merestorasi Pondok Daud. Saya bilang begini, walaupun mereka sudah persiapkan lagu nih, daftar lagu, saya bilang cukup 1 lagu, habis itu saudara cari itu. Minimal 2 lagu. Jadi WL itu cuma dia persiapkan 1 atau 2 lagu. Setelah itu, sudah lagu pertama itu cuma mengantar, kemudian cari Tuhan. Bagaimana Tuhan mencari? Berbahasa roh, saudara. Rata sakatakat, tiba-tiba ada lagu muncul, nyanyikan. Itu pasti powerful, saudara. Jadi bukan diatur. Kalau ibadah di sini kan pasti diatur, ya pasti dong, nggak mungkin nggak diatur. Tapi di doa persiapan itu lebih simple. Sama seperti doa fajar, saudara. Ya, jadi orang yang doa lepas saja begitu. Tiba-tiba ada pernyataan yang lepas saja begitu. Kenapa? Kita itu ada dalam satu hadirat Tuhan, saudara. Karena itu saya persiapkan mereka, sekalipun mungkin lebih profesional lah main musik. Kadang-kadang salah juga, gak apa-apa, saya pikir dalam hati saya, ya Tuhan terima kasih mereka sudah datang. Tim PW, walaupun kalau di audisi gak lulus, tapi puji Tuhan ada satu yang di audisi lulus juga saudara. Kalau terlalu pintar pasti diambil PW pusat kan gitu. Karena itu kemarin saya bilang, Pak Gideon boleh gak dijadwal? Artinya pendoa yang sudah lulus audisi sekali aja sebulan deh. Karena dia bilang asal dijadwal, takutnya saya dijadwal Pak. Dijadwal, takutnya saya dijadwal Pak. Aduh dalam hati saya, berarti lama-lama lepas nih pendoa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah itu apa? Kapan kok bisa? Saya punya pemain gitar itu ada 4 orang. Pemain keyboard itu ada 3 orang. Dulunya gak ada. Di mana saya minta sama None itu? Menanti-nantikan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, kau kirimkan pemain drum, kau kirimkan pemain saksofon, kau kirimkan pemain suling, kau kirimkan pemain biola. Itu doa kita lah saudara. Sekalipun kapasitasnya ya amatiran lah, tapi saya percaya hadiratnya. Dari mana saya tahu? Karena ketika kita nyanyi, kita berbahasa roh, kita nyembah, itu hadiratnya melingkupi kita. Ada dapat pernyataan, ada dapat penglihatan, kemudian doa-doa kita powerful. Karena itu Pak Gembala, Pak Victor, kamu lihat tahun 2023, Tuhan akan membuat terobosan dan mujizat dalam segala hal untuk para pendoa. Ketika saudara menanti-nantikan Tuhan. Amin. Nah yang kedua saudaraku yang dikasihi Tuhan, memperbanyak bejana saudara. Perbanyak saudara bejanamu.
2 Raja-Raja 4 ayat 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, ibu, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak. Artinya kapan minyak itu berhenti? Ketika bejana itu sudah habis dan penuh. Artinya gini, semakin banyak bejanamu, maka semakin banyak minyakmu. Semakin banyak saudara menanti-nantikan Tuhan, semakin lama saudara menanti-nantikan Tuhan, itu artinya saudara semakin banyak bejana, maka minyak itu juga semakin banyak. Kapan minyak itu berhenti? Ketika bejanamu sudah penuh dan tidak ada bejana yang kosong lagi. Akhirnya berhenti. Saya rindu saudara, saya perbanyak bejana saya supaya apa? Supaya minyak itu tidak berhenti. Minyak itu Elisa bilang, udah minyak itu kamu jual kemudian bayar hutangmu. Kan gitu ya, bayar hutangmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perbanyak bejanamu. Supaya apa? Supaya Tuhan memberkati saudara sebanyak apa yang kau miliki. Sehingga saudara kalau kapasitas kita kecil, Tuhan memberkati kita kecil. Kalau saudara punya buli-buli, ya sebanyak itulah Tuhan berkati. Tapi kalau saudara punya bejana-bejana dan bukan satu bejana tapi banyak bejana, maka sebanyak itulah Tuhan memberkati saudara. Tuhan itu rindu memberkati saudara. Cuman kadang-kadang kapasitas kita itu terlalu kecil. Tuhan bilang, ganti nak, ganti. Jangan buli-buli tapi bejana, dan jangan satu tapi banyak. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perbanyak kapasitas saudara, perbanyak bejana dan wadah saudara. Nah terakhir, perhatikan apa yang saudara miliki. Saya akhiri di sini, saya jemput saudara bangkit berdiri ya. Coba perhatikan apa yang saudara miliki hari ini. Mungkin dalam kesederhanaan, kau mungkin cuma punya buli-buli, saudara. Mungkin kau tidak punya bejana hari ini. Mungkin kau punya modal tidak seberapa. Mungkin kau punya aset juga tidak seberapa. Mungkin kau punya usaha, satu usaha, tetapi ketika kau mengelola satu usaha itu, kau begitu lelah, kau begitu capek. Hari ini saudaraku, coba perhatikan apa yang kau punya. Shikita karata sakarabaya sakarabaya. Mari kita berbahasa bersama. Shikitikit abaya satakarabaya sakarabaya. Tuhan ingatkan, Tuhan, Roh Kudus ingatkan apa yang kami punya, Tuhan. Rata sakarabaya 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 bayar. Shikiri dana maya dana mana. Shikiri dana maya dana mana. Tuhan rindu memperbesar kapasitasmu. Tuhan rindu menambahkan kekuatan kepadamu. Tapi satu hal yang dia minta adalah jalani prosesnya. Jalani prosesnya dan jangan lari dari prosesnya. Kemudian nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan dengan harapan yang besar. Nantikanlah Tuhan dengan sesuatu yang besar. Kemudian perhatikan bejana-bejanamu. Perhatikan buli-bulimu. Shikiri darah bayar. Shikiri darah bayar. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapi Abba, urapilah, urapilah.
dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, ingatkan apa yang kami miliki hari ini. Mari bawa apa yang kau punya di hadapan Tuhan. Tadakan tanganmu ke atas. Ini yang aku punya Tuhan. Buli-buli dan sedikit minyak ya Aba. Dan kami tahu Tuhan, hari ini kami rindu kapasitas kami diperbesar, kekuatan kami diperbesar, kecakapan kami diperbesar, muatan kami diperluas, pelayanan kami diperluas, usaha kami diperlebar, pekerjaan kami dipromosikan. Di dalam nama Yesus kami serahkan itu Tuhan, buli-buli berisi minyak yang sedikit ini di hadapan-Mu. Gantikan Tuhan dengan bejana-bejana yang besar. Gantikan dengan bejana-bejana yang besar dan lebih dari satu. Ada 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya Abah. Karena kami percaya seberapa banyak bejana yang kami punya, sebanyak itu juga lah Kau memberkati kami ya Abah. Rata sakarada bayaradadar. Tuhan, urapi kami dengan kemampuan yang besar, urapi kami dengan kapasitas yang besar, urapi kami dengan kekuatan dan hikmat yang besar. Sheketa kadabaya sakarada bayarada bayarada. Urapilah,